adalah setan inisiatif mau tinggi, akhirnya setan pasif diturunkan. Kristus inisiatif sendiri mau rendah, akhirnya setan pasif ditinggikan. Amin. Ini perbedaan yang kualitatif. Ini perbedaan yang sungguh-sungguh. Setiap pemuda-pemudi, setiap hamba Tuhan belajar. Saya mempunyai satu pikiran, mungkin semua anak lulusan sekolah teologi yang paling pintar harus pergi ke tempat ladang yang paling sulit dulu, supaya sisa hidupnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Jikalau pada ladang pertama sudah sediakan semua, sudah enak semua, mungkin seumur hidup dia akan merasa beban terlalu sulit, terlalu besar kalau melayani di dalam bidang-bidang yang agak berat bagi dia. Saudara-saudara, saya melihat mengapa banyak gereja reform itu tidak sukses, baik di Amerika dan tempat-tempat yang lain. Banyak gereja-gereja reform, khususnya Asia, yang ikut-ikutan reform tidak sukses. Banyak gereja Asia yang berada di bawah sinode reform di Amerika tidak bisa bertumbuh. Apa sebab? Mereka kira melayani Tuhan hanya perlu doktrin reform dan titel dan semua SKS yang sudah selesai, sudah boleh menjadi hamba Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pelayanan mempunyai prinsip, dan prinsip itu harus bersandarkan sesuatu contoh yang kita terima daripada Yesus Kristus. Yesus melalui kematian menuju kebangkitan, lahir di Bethlehem untuk mendapatkan takhta, mengalirkan darah untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Ini semua prinsip dalam Alkitab yang kita lihat daripada Yesus Kristus, yang menjadi contoh, yang menjadi sesuatu teladan pelayanan kita. Dan saudara-saudara sekalian, itulah sebab pada waktu Yohanes melihat yang duduk di takhta mempunyai tanda seperti yang pernah disembelih, domba Allah yang pernah disembelih. Siapakah dia? Selain Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus yang disembelih. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan segala kuasa, kehormatan, kemuliaan, kekayaan, bijaksana, dan segala kekuatan untuk memerintah di dalam dunia ini. Mari kita membaca bersama-sama daripada Wahyu pasal ke-5. Wahyu pasal ke-5. Kita membaca bersama-sama Wahyu pasal ke-5. Saya minta saudara bergiliran membaca. Ayat ke-6 pria membaca. Ayat 7 wanita membaca. Dan seterusnya sampai ayat ke-10. 6 pria membaca. Ayat ke-7 wanita membaca. Delapan pria membaca. Ayat ke-9. Karena kau pernah tersembelih, dan dengan darahmu sendiri engkau telah membeli orang-orang dari segala suku, segala bangsa, segala tempat untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, supaya mereka boleh menjadi imam, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan, menjadi orang di dalam kerajaannya. Jadi kerajaan Yesus Kristus ditempuh melalui perjalanan yang sulit, dan kerajaan itu diperoleh melalui menjalankan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam Galatia pasal 1 ayat ke-4 dikatakan bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya sesuai kehendak Allah.
Ini merupakan satu kalinya di Alkitab menyatakan kematian di dalam kehendak Allah. Semua kematian disebut sebagai upah dosa. Hanya satu-satunya kematian yang bukan upah dosa. Satu-satunya kematian di dalam kehendak Allah. Rencana kehendak Allah hanya dilaksanakan sepenuhnya oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, hidup kita adalah hidup yang selalu melanggar, menodai, melawan kehendak Allah, sehingga kita mati bukan di dalam kehendak Allah. Kita mati di dalam upah dosa. Kita mati dalam pelanggaran terhadap kehendak dan perintah Allah. Yesus Kristus satu-satunya mati di dalam melaksanakan kehendak Allah. Dan kematiannya itu dengan rela mengorbankan diri, dengan darahnya menebus bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Akibatnya adalah dia ditinggikan oleh Tuhan dan dia memperoleh kerajaan. Saudara-saudara, itu sebab kerajaan Kristus bukan ditempuh melalui ambisi, bukan ditempuh melalui bijaksana manusia, bukan ditempuh melalui kudeta, bukan ditempuh melalui satu kekuatan dan bijaksana duniawi. Ditempuh justru melalui perjalanan yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka Allah menyerahkan kerajaan kepada dia, dan dia adalah domba yang tersembelih. Saudara-saudara, saya kira ini menjadi satu kunci kekuasaan di dalam seluruh sejarah. Jikalau kita mau melihat kekuasaan itu hanya dua prinsip. Prinsip pertama ada kekuasaan paksa, kedua ada kekuasaan yang dimeteraikan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita bisa membedakan ini, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih stabil, dan lebih sukacita karena menikmati penyertaan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, mereka mempunyai kuasa karena di organisasi mengeluarkan uang paling banyak, atau mereka mempunyai sesuatu pengakuan daripada sesuatu hierarki daripada dunia. Maka kuasa itu ditakuti oleh orang lain karena terpaksa takut, karena terpaksa tunduk, karena terpaksa harus mengakui kuasamu. Tapi saudara-saudara, di dalam kerajaan Allah bukan demikian. Yesus Kristus tidak pernah merebut kekuasaan. Yesus Kristus tidak pernah berambisi kekuasaan. Yesus Kristus mempunyai kekuasaan yang dimeteraikan oleh Tuhan Allah. Dia mempunyai kehormatan diberikan oleh manusia secara rela kepada dia. Saya berkali-kali berkata kepada murid saya, kehormatan tidak bisa direbut. Kehormatan itu diberikan secara rela oleh orang-orang yang sadar engkau patut dihormati. Saudara-saudara sekalian, jikalau engkau adalah seseorang yang saya patut hormati, maka engkau tidak minta apa-apa, engkau tidak tuntut, tidak perintah, saya sendiri akan memberikan hormat kepadamu. Nah, itu hormat yang dimeteraikan oleh Tuhan. Jikalau prinsip ini sudah diketahui, maka gereja harus tuntut kuasa Tuhan. Gereja harus siang malam minta kekuasaan Tuhan beserta dengan gereja, sehingga gereja boleh mempunyai kekuatan memberikan nasihat, memberikan pengkoreksian kepada pemerintah, karena gereja adalah hati nurani masyarakat. The pulpit of the church is the conscience of the society. Dan di dalam gereja, kalau taktanya bukan Kristus, gereja tidak mungkin bersaksi dengan baik. Ini semua menjadi satu urutan yang jelas. Allah menjadikan Kristus contoh dari gereja, dan Kristus adalah raja gereja, dan gereja menjadi contoh kerajaan di dalam dunia. Kekuasaan yang dimeteraikan oleh Tuhan Allah itu ada kekuasaan yang melalui proses paradoksikal yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara, di sini kadang mengenai anaknya, Allah berkata bahwa kerajaanmu itu kekal adanya, dan tongkat kerajaanmu tidak berubah selama-lamanya. Engkau mempunyai takhta yang kekal. Saudara-saudara, takhta Tuhan Yesus Kristus adalah takhta yang didirikan di atas pujian orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan. Ini satu ayat yang saya paraphrase daripada Mazmur yang mengatakan, God, your throne is upon the praise of Israel. Saudara-saudara, Tuhan Allah mempunyai takhta di atas dua prinsip dan di atas sesuatu kemuliaan. Prinsip itu adalah keadilan dan kejujuran. Itu menjadi sesuatu fondasi daripada takhta. Orang yang mau duduk di tempat tinggi, biar dia mempunyai keempat kaki daripada takhta yang sama panjang.
Jikalau 3 panjang 1 pendek, jomplang, saudara-saudara. Jikalau dia tidak adil, dia tidak merata samakan semua yang dilayani.